ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu. Forevermore, because of Christmas Day. La 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 la. Hai, perkenalkan saya adalah kakak peri yang cantik jelita, indah rupawan, menawan hati, cetar membahana, baik hati dan tidak sombong. Syalalala, shililili. Di hari Natal ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang sedang viral. Panas membara seperti badai El Nino dan setajam pisau dapur. Di sebuah negeri yang indah nan jauh di sana, di suatu negeri yang berlimpah madu dan susu. Di sana terdapat sebuah taman yang elok, di mana burung-burung berkicau, angin berhembus sejuk, dan penuh dengan pepohonan hijau, pohon anggur, pohon zaitun, pohon ara, serta pohon-pohon lainnya. Tempat di mana anak-anak bermain dengan riang gembira, anak-anak muda bercengkrama dengan para sahabatnya, serta orang tua yang bersantai tertawa. Cu, tolong bantu opa dong. Pinggang opa lagi encok. Mari opa, kakak peri bantu. Kakak peri kan baik hati, suka menolong dan rajin menabung. Makasih cu. Opa mau ikutan nari? Jangan deh opa, nanti tulangnya pada copot loh. Kakak Pri jadi repot deh. Oh, nggak apa-apa cu. Gini-gini, opa waktu masih muda pernah menjadi personil BTS tahun 50-an cu. Wah, kita belum lahir opa. Lama amat. Come on, let's go musik. Oh my Lord, you sent your son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that saved my notice levels and love my rain once more. Oh my Lord, when in the grave they found him. Oh my Lord, a golden hollow crown him. Oh my Lord, they gave the oil around him to see him and adore.
Di saat mereka sedang bersukacita, menikmati hari yang indah bersama teman dan keluarga, tiba-tiba datanglah sekelompok preman membuat teror, keributan, kekacauan, serta kengerian. Suasana yang sedang riang gembira berubah menjadi kepanikan suatu tragedi yang tak terduga sebelumnya. Saying all no, denying all of the truth. Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. It isn't something we found for. Never wanted this kind of pain. Telling myself so good and heartless, but one thing you should know. Hei, kalian ini siapa? Berani-beraninya membuat teror di taman ini. Sumpah, lu nggak tahu kita ini siapa? Hah? Kayak gini-gini harus dikasih pantun nih. Beli lilin makan kecapi. Kenalin, gua Hanafi dan gua biasa dipanggil Bang Napi. Waspadalah, waspadalah. Gua jawara di kampung ini. Tahu nggak lu? Sombong banget. Nih, lu lihat jauh-jauh gunung yang di ujung sana sampai ke sana. Siapa yang punya? Mana gue tau lah bang, lu nanya kagak jelas begitu. Lu kira gue suku dinas pertanahan dan tata kota? Ya kali gue kerja di agraria ngitungin nyatetin tanah orang. Ya sama, gue juga nggak tahu Bambang. Ini taman kita yang punya. Kalau kalian semua mau main di sini, bayar dulu setoran sama kita. Bang, kalau ngomong dipikir-pikir dulu dong. Tanya dulu sana sama Pak RT, Pak RW sekalian sama Pak Lurah, Pak Camat, terus sampai Wali Kota dan Gubernur. Ini taman dari zaman kuda gigit besi. Belum lahir kan lu? Sudah milik engkong kami. Apa lu kata? Waktu gue dan teman-teman gue datang kemari ke sini, ini taman kosong, sunyi tak bertuan. Ya terus gue tempatin lah, jadi milik gue dong. Ya gak sih? Lah, lu sama teman-teman lu tiba-tiba datang main di sini, loncat-loncat di situ, di ujung. Dasar perampas. Perampas bang, gitu maksud lo. Hei, sudah aku bilang, tanya sana sama Pak RT sampai ke gubernur sekalian. Taman ini diberikan dan diresmikan oleh Bapak Gubernur sebagai taman bermain kepada kakek nenek buyut kami. Tapi karena kakek nenek buyut kami suka suzon, suka nyinyir sama Bapak Gubernur dan juga suka posting-posting status julid, makanya kakek nenek buyut kami kena pasal UU ITE, sehingga kakek nenek buyut kami dihempaskan dari taman ini. Sekarang kami, cucu-cucunya, menyadari kesalahan kakek nenek buyut kami. Kami juga sudah minta maaf kepada Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur juga sudah memaafkan kami serta mengizinkan kami untuk bermain kembali di taman ini. Kami adalah pemilik sah atas taman ini. Kami bukan perampas seperti yang kalian katakan. Kami bermain di taman milik kami sendiri. Ah, kalian banyak ngomong. Kami akan hapuskan nama kalian dari data Dukcapil. Jaga lisan anda. Tak semudah itu pentol korek. Kalian pikir gampang obrak-abrik data di Dukcapil, kecuali kalau kalian punya kenalan orang dalam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kami akan balas perbuatan kalian. Untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Ada waktu untuk damai, ada waktu untuk perang, dan sekarang waktunya perang. Bencana. Pemirsa, ini suasana yang sangat kacau. Bunyi ledakan di mana-mana.
Tapi ini suara petasan atau tabung gas melon ya. Tak lama setelah kekacauan ini, Mr. Benito, you know lah, Mr. Benito is Pak Walcott, wali kota di taman ini, ditelepon oleh sahabat lamanya, Captain A. Hello, my old friend, Mr. Benito. How are you? Hello, Captain A. Really, I not fine. The situation is very kacau balau. And how about you, Captain A? Actually, I'm very busy now. Sibuk syuting film Avenger, sibuk ngalahin Thanos, dan sibuk jumpa fans setia Avengers. But I can help you if you want. Tell me what happened. You know gerombolan preman dari Brotherland atau Tanah Abang yang bernama Hanapi mengacau membuat keributan di Taman Wali Kota Ai. Ai sebenarnya udah lelah, capek makan ati ngurusin Hanapi. Tapi aku udah nggak tahu lagi harus gimana ngadepin preman-preman itu. Ban, don't worry, I'm ready to help you. Saya akan kirim pasukan Orange untuk membasmi para preman itu, streamis bersenjata itu. Kau tenang saja, Ban. Wow, thank you Maybe nanti saat Ai kepepet, Ai akan minta bantuan you deh. Oke, Ban, but saya ini sebenarnya anak Jaksel kah? Atau company Belanda which is saya boleh pinjam 100.000 untuk beli paket kota internet. Saldo kopi saya sedang nol. Terserah lu dah Besti. Mau jadi anak Jaksel kek, mau company kek, nanti Ai transfer ya yang 100.000. Dah, bye bye. Bye my bestie, see you again. Pemirsa, saya melaporkan dari lokasi TKP, tapi dari jauh, gak berani dekat-dekat. Takut kena lemparan petasan. Maklum, kakak perikan masih jomblo, belum nikah. Tolong dibantu gitu ya, jangan dipersulit. Kedua belah pihak antara Hanafi dan anak-anak pemilik taman saling ribut bertengkar. Akibatnya banyak pohon tetangga yang rusak, pintu, jendela, kaca mobil pada pecah karena tumpukan batu. Dan genteng atap rumah banyak yang bocor akibat lemparan petasan. Belum lagi banyak yang jidatnya pada benjol kena timpukan batu. Sungguh mencekam, menakutkan. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai nyatakan lakukan hal yang besar, kebangkitan iman tercapai. Rafa Elohim Shaddai Adonai nyatakan hadirmu Yahweh.
berseru kau nyatakan hadirmu. Saat ku mencari kau nyatakan hadirmu. Saat ku menyembah kau nyatakan hadirmu. Saat ku berseru kau nyatakan hadirmu. Saat ku mencari kau nyatakan hadirmu. Saat ku menyembah kau nyatakan hadirmu. Saat ku kau nyatakan hadirmu. Saat ku mencari kau nyatakan hadirmu. Yahweh, Yahweh, nyatakan hadirmu. Jireh, nyatakan hadirmu. Rafa, nyatakan hadirmu. Nyatakan Yahweh, Yahweh, nyatakan hadirmu. Jireh, nyatakan hadirmu. Rafa, nyatakan hadirmu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami berkumpul saat ini dalam hadiratmu untuk menyembahmu, memujimu, mengagungkan namamu, sebab hanya Engkau saja yang layak dipuji dan dimuliakan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kebaikan kasih setiamu. Kalau di tahun ini kami masih bisa merayakan Natal, sekalipun keadaan sekeliling kami yang sedang tidak baik-baik saja, serta banyak tantangan dan kesukaran silih berganti yang harus kami hadapi. Kami percaya bahwa bersamamu kami pasti kuat. Kami pasti mampu menanggung segala perkara di dalammu, sebab Engkau yang memberi kami kekuatan. Kami pasti menang atas setiap pergumulan hidup kami. Kami berdoa ya Bapa, di hari Natal ini kami melihat, mendengar kekacauan konflik perang terbuka yang sedang terjadi di luar sana. Kami berdoa biarlah kiranya kelas kasihan-Mu Bapa tercurah untuk anak-anak-Mu, untuk bangsa pilihan-Mu. Dengan kasih anugerah-Mu kami memohon ya Bapa, kiranya Engkau menurunkan shalom-Mu, damai sejahtera-Mu atas tempat tanah yang berkonflik saat ini, agar ada perdamaian terwujud di tanah tempat mereka berada, karena Engkau sesungguhnya juga mencintai perdamaian. Dan kami juga memohon agar tembok penghalang, perusuh yang merintangi perjanjian damai Tuhan singkirkan dengan cara-Mu yang ajaib. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara tempat kami berada, agar kiranya Engkau jauhkan dari perpecahan, kiranya shalom-Mu, damai sejahtera-Mu tercurah untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami agar hidup dalam perdamaian, kerukunan dan persatuan. Berkati dan sayangi kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeshua HaMashiach, Jesus Christ is the Messiah. Yeshua HaMashiach, He's the roaring lion of Judah, and He's holy. He is Lord. Yeshua HaMashiach, Jesus Christ is our Redeemer. Yeshua HaMashiach, He's the Savior and our healer, and He's holy. He is Lord. Guru, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias." Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan.
Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci oleh semua bangsa, oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerah dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Yesaya 52 ayat 7. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Bilangan 24 ayat 9b. Hayo teman-teman semua, janganlah mulut kita ikut-ikutan mengutuk apa yang sudah diberkati Tuhan, supaya kita jangan kena kutuk. Lebih baik mulut kita untuk memberkati, karena dengan demikian kita pun juga akan diberkati. Dan pesan Tuhan Yesus kepada kita anak-anaknya, agar kita menjadi pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Natal adalah kabar baik, kabar sukacita dari surga bagi semua orang di bumi. Damai telah hadir di hati kita orang percaya, dan selanjutnya kita sampaikan damai itu kepada orang-orang asing kita. Bang Napi dan teman-teman, kita damai yuk. Karena perdamaian itu lebih indah daripada peperangan. Mari kita hidup saling berdampingan dengan damai. Watching a silent flies by night. Behold, throughout the heavens there shone a holy, holy light. Yeah, yeah.
Siapa yang masih semangat pada hari yang spesial ini? Angkat tangan, bisa lambaikan tangan. Amin. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tanggalkan semua beban yang ada di pikiran kita, semua beban yang ada di dalam hati kita. Kita mau fokus kepada Sang Pemberi kehidupan. Mari kita katakan, kami berikan Tuhan hidup kami hanya kepada segala tubuh dan jiwa kami hanya untuk-Mu Tuhan. Mari kita katakan Bapak Ibu Saudara, inilah rindu hanya kepada rindu
Mari kita bersekutu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya rencana-Mu tidak pernah gagal, bahwa sesungguhnya kasih-Mu tidak berkesudahan, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah yang konsisten, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah. Ampuni kami yang seringkali lemah, ampuni kami yang seringkali lupa, dan bahkan seringkali kami tidak berdaya terhadap keadaan. Tetapi hari ini ketika kami bersekutu dalam suatu ibadah, yaitu suatu kesempatan di mana kami bertemu dengan Engkau, dan kami menyadari keberadaan kami. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada hari ini, dengan tubuh yang sehat, diberkati, dalam keadaan di mana kami bisa bersuka cita, walaupun Engkau tidak menjanjikan langit yang selalu cerah, tetapi nyata bahwa pertolongan penyertaan-Mu selalu ada bersama dengan kami. Itulah sukacita yang Kau berikan kepada kami. Biar kiranya segala puji, sembah, dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di hari yang khusus, di hari yang spesial, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang kami merasa bahwa hari ini betul-betul kami bersuka cita karena penggenapan janji-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan hamba-Mu ini Tuhan, seperti apa yang ingin Kau sampaikan, teruslah dalam pengurapan-Mu. Dan kami percaya firman itu adalah Engkau sendiri, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang penuh dengan kasih, firman yang menyembuhkan, dan firman itu yang berkata-kata kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sangat berbahagia, sangat bersuka cita karena hari ini terasa lebih khusus, hari ini ternyata lebih spesial. Kenapa begitu? Karena kita ada dalam suasana Christmas, suasana kelahiran Yesus. Di dalam kalender kita, Natal adalah tanggal 25 Desember, merupakan hari libur nasional yang diakui, bahkan seluruh dunia pun mengatakan demikian, dan menulisnya juga begitu. Namun untuk merayakannya tentu tidak harus tepat tanggal 25, bukan? Ada jemaat-jemaat atau gereja-gereja atau persekutuan orang-orang beriman, mereka merayakannya bahkan di awal-awal bulan Desember, atau mungkin di dalam pertengahan, atau mungkin hari ini, atau mungkin pas tanggal 25, itu pun bagus. Bahkan ada beberapa instansi yang merayakannya menjadwalkan sampai di bulan Januari. Jadi itu enggak masalah menurut saya. Yang penting perayaan itu betul-betul Natal, damai sukacita di hati yang kita bisa rasakan. Makna Natal itu yang sesungguhnya, bukan hari dan tanggalnya. Walaupun kalau memang kebetulan pas, jadi kami lebih suka pas tanggal 25, wah itu pun bagus banget gitu ya. Jadi itu betul-betul pas. Tapi makna Natal adalah menikmati damai sukacita yang Allah berikan, tunjukkan penggenapannya, dan sukacita ada di hati. Tentunya ini mengandung suatu pengertian yang sangat dalam, dan kalau kita ada hari ini dalam suatu suasana berkat dan sukacita, di mana kita terhisap dalam kasih karunia dan menjadi umat Kristus Yesus, itu adalah sukacita. Karena ternyata Dia lahir untuk kita, dan juga untuk saudara-saudara, dan juga untuk saudara-saudara kita yang masih jauh-jauh, yang masih memerlukan pertolongan, masih membutuhkan keselamatan, masih membutuhkan jalan yang terbaik,
bukan cuma selama di dalam dunia, tapi sampai kita bertemu dengan Tuhan. Hari ini tentu temanya kita akan berkisar tentang Natal. Jadi kita akan baca dulu satu ayat. Matius pasal 1 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, yang kita baca adalah ketika malaikat menyampaikan berita kepada Yusuf, yang saat itu Yusuf berkeinginan untuk menceraikan gitu ya tunangannya itu. Yusuf ini baik hati, maksudnya supaya Maria tidak dipermalukan gitu ya. Jadi dia diam-diam mau maksudnya ya udah deh sampai di sini saja gitu ya. Tetapi lalu Tuhan menampakkan diri, Tuhan kasih tahu gitu ya. Dan yang kita baca tadi itu dikatakan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Artinya tunanganmu itu, si Maria itu kan dikandung oleh Roh Kudus ya, kalau kita baca dari atasnya. Dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamakan dia Yesus. Jadi dikatakan akan lahir seorang anak laki-laki dan kau harus menamakan dia Yesus. Maria juga udah dikasih tahu, nanti anakmu laki-laki kau harus kasih nama Yesus. Lalu dikatakan berikutnya bahwa dialah, bahwa Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ada dua hal penting yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf. Yang pertama, namanya adalah siapa? Iya, namanya adalah Yesus. Yesus adalah nama yang diberikan oleh Allah sendiri. Jadi bukannya si Yusuf mencari-cari daftar nama-nama dari primbon, dari karangan-karangan, tidak, tetapi langsung Allah memberikan nama. Namanya adalah Yesus. Hal yang kedua adalah bahwa dikatakan bahwa dia, Yesus inilah nanti yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Nah, karya keselamatan Yesus kita sudah pelajari, kita sudah tahu, yaitu melalui kematian dan kebangkitannya. Melalui kebangkitan dan kematian dan kebangkitannya ini adalah salah satu karya Yesus dalam rangka menyelamatkan umatnya. Menyelamatkan umatnya artinya kita yang percaya adalah umatnya, umat yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, dan keselamatan itu kita memperolehnya melalui Yesus. Bagaimana kalau yang bukan umat? Tentunya di sini yang tertulis hanya untuk umat. Itu sebabnya kalau kita belum menjadi umat, kalau kita belum diyakinkan, kalau kita belum dikuatkan, kita harus datang kepada Dia. Kita harus percaya. Dan Yesus itu berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih, engkau yang lesu, dan engkau yang berbeban berat. Bayangkan, itu adalah undangan gratis, namun bukan gratisan. Undangan gratis, namun bukan barang murahan. Bayangkan kalau Yesus ingin menjadikan umat, lalu dengan kriteria dan kategori dunia ini, misalkan melalui fit and proper test, misalkan melalui pendidikan, misalkan melalui keturunan, misalkan melalui kaum cendekiawan dan keturunan, tentunya enggak semua bisa lolos karena begitu sukar. Tetapi justru karena kasih Allah,
dikatakan diundang untuk menjadi umat. Kenapa begitu? Sebab hanya umat yang akan memperoleh kasih karunia dan menyelamatkan dari dosa-dosanya. Beberapa ayat akan kita baca untuk kita betul-betul yakin selain namanya Yesus, tetapi Dia menyelamatkan juga sudah merupakan niat Allah. Demikian firman Tuhan, kita akan baca. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Beberapa sebutan yang seringkali kita baca di dalam firman Tuhan, kitab suci, itu adalah sudah dinubuatkan, dan sudah sekitar 700 tahun yang lalu Allah sudah menubuatkan kepada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya dalam nubuatnya dia melihat seorang anak sudah lahir, seorang anak yang akan memerintah, menjadi kuasa pemerintahan. Dia anak yang ajaib dari Allah, dan seterusnya. Itu membuktikan bahwa Allah sudah punya rencana dari jauh-jauh hari. Bahkan sebelumnya ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah bilang, aku akan memberikan penolong. Jadi artinya Allah sangat konsisten dan sangat setia terhadap janjinya. Dan janji itu pada akhirnya digenapi di Bethlehem ketika Yesus dilahirkan. Jadi namanya Yesus, dan Dia akan menyelamatkan umatnya karena dikatakan bahwa Dia adalah penasehat, Bapa yang kekal, dan Dia adalah Raja damai. Kita lihat lagi nama Yesus yang menyelamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini adalah perkataan dari kitab suci yang sekali lagi menjelaskan bahwa namanya Yesus, dan nama Yesus ini yang akan menyelamatkan umatnya. Jadi ditulis bahwa melalui nama Yesus, lalu yang percaya diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita memang masih hidup di dalam dunia, bukan? Masih banyak kebutuhan, kita harus bekerja, yang sekolah harus sekolah dengan rajin, yang ibu rumah tangga, dan banyak hal yang harus kita kerjakan di dalam dunia ini. Dan dunia tidak menjanjikan sesuatu yang indah, tetapi kita tetap saja harus hidup di dalamnya. Dan Tuhan berjanji Dia akan memelihara kita selama kita di dalam dunia. Dan bukan cuman itu saja, dikatakan keselamatan. Keselamatan artinya hidup dalam keabadian, kalau kita terjemahkan. Dan itu sesuatu yang dicari-cari, itu sesuatu yang didambakan, itu sesuatu yang betul-betul setiap orang mencari dengan berbagai cara. Lalu ketika Yesus lahir, maka keselamatan itu tersedia bagi yang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin kalau kita masih bergumul dengan kehidupan di dunia ini, ya masih terasa sukar, makan susah, tinggal masih kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, mungkin belum terpikir bagi kita. Apalagi kalau usia kita masih muda, maaf kata, masih kuat, masih tetap semangat dan berusaha. Namun bukan tidak mungkin kalau segala sesuatunya sudah cukup, sudah mapan, lalu semuanya sudah serba diberkati, lalu engkau duduk-duduk, engkau di hadapanmu masih ada kopi panas, lalu engkau ingat usiamu, bahwa pada akhirnya
lubang kubur adalah tempat kita. Lalu engkau sudah mulai berpikir kemana hidup selanjutnya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini sudah sejak zaman dahulu sudah dipikirkan oleh para ahli pikir, sudah dipikirkan oleh para ahli yang berkecimpung di bidang kerohanian. Lalu mereka mencari, mereka berbuat baik, mereka mulai melakukan sesuatu untuk kebaikan. Mungkin makanannya, mungkin tindakannya, mungkin perkataannya. Namun lagi-lagi mereka gagal. Tapi satu hal, bahwa sesungguhnya sekalipun manusia dengan segala kekurangannya, Yesus datang untuk memberi kekuatan. Yesus datang untuk menjamin keselamatan, baik di dunia sampai di keabadian. Itulah hidup yang berhasil, itulah hidup yang sesungguhnya, bahwa kita selamat dunia akhirat. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi dikatakan oleh Kisah Para Rasul bahwa hanya nama itu bagi kita yang percaya, bagi umatnya, kata Matius tadi. Jadilah umat Tuhan, jadilah umat yang setia, jadilah umat yang percaya dan tekun, sehingga ada jaminan bagi kita menurut Yesus ketika kita percaya. Oke, selanjutnya kita akan baca lagi bagaimana Yesus namanya itu dan nama yang menyelamatkan. Matius pasal 9 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu ia berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Bapak Ibu, saudara-saudara, sekali lagi kita belajar, kita membaca. Ya, saya ini hanya membacakan saja apa yang Roh Kudus menggerakkan supaya kita menjadi lebih yakin, supaya kita menjadi lebih kuat. Dan kisah yang kita baca tadi adalah ketika Yesus mau menyembuhkan seorang lumpuh. Yesus berkata, supaya engkau tahu bahwa Anak Manusia berkuasa untuk mengampuni. Dan yang kedua, supaya engkau tahu bahwa Anak Manusia berkuasa untuk menyembuhkan. Lalu Yesus bilang, bangun, bangkit, pulanglah ke rumahmu. Dan terjadilah mujizat. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, banyak hal tentu ya. Ada yang sakit karena berbuat dosa, ada juga yang harus menderita sakit karena banyak hal, atau mungkin juga Tuhan ingin menguji iman kita, dan banyak yang kita nggak tahu, yang akhirnya kita menjadi mengerti, kita menjadi tahu. Tapi dalam kisah ini, si lumpuh ini, lalu Yesus mengampuni, lalu Yesus menyembuhkan. Artinya dua hal ini adalah dua hal yang paling penting. Karena pengampunan itu, dari mana kita bisa mendapatkan pengampunan? Saya sering berkata, kalau kita hutang dagang, hutang bisnis, kalau hari ini kita tidak bisa bayar, lalu kita minta perpanjangan waktu atau reschedule, lalu pada saatnya kita melakukan pelunasan, maka selesailah sudah. Lalu berikutnya kita bisa berbisnis lagi, bukan? Tetapi kalau hutangnya adalah hutang dosa, hutangnya adalah hutang nyawa, lalu dengan apa harus kita bayar? Karena tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Darah yang kudus, darah yang suci yang ditumpahkan oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus bilang, supaya engkau tahu, Anak Manusia. Anak Manusia itu istilah Yesus yang lahir ke dunia menjadi manusia. Anak Manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Jadi ini sesuatu yang luar biasa buat kita semua, umat yang percaya. Ada garansi bahwa Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Tentunya asal kita mau datang, asal kita mau mengaku, asal kita mau terbuka sama Dia, lalu kita sujud. Saya bilang, Yesus, Tuhan,
inilah aku manusia yang berdosa. Inilah aku manusia yang penuh dengan kegagalan, dan aku percaya cuma Engkau yang bisa mengampuni dosaku, yang bisa membuat aku menjadi manusia yang baru. Sebab firman-Mu berkata demikian, sebab Engkau sendiri yang berkata demikian. Atau mungkin keadaan yang membuat kita menjadi kurang sehat, seperti si timpang ini tadi, dia sakit kakinya, tidak bisa berjalan, tidak ada aktivitas, tidak ada harapan lagi, sukar bagi dia. Hal ini bisa terjadi di dalam akhir-akhir ini dalam kehidupan kita, dalam berbagai hal. Mungkin kita bukan timpang kaki kita, mungkin kita timpang dalam perekonomian kita, udah stuck, nggak bisa jalan, bahkan kolaps, udah hampir tinggal denyut-denyut terakhir saja. Atau mungkin keadaan-keadaan yang sudah tidak memungkinkan lagi. Itu banyak hal yang seakan-akan kita sakit dalam tanda kutip dan butuh kesembuhan. Ingatlah, Yesus berkata, Anak Manusia berkuasa untuk menyembuhkan. Hari ini adalah hari yang khusus. Hari ini adalah hari besar. Biasanya kalau hari besar, pemerintah pun memberikan grasi, memberikan pengampunan. Mungkin sudah bertahun-tahun Yesus mengetuk pintu hatimu, karena dia tahu engkau begitu membutuhkan, karena dia melihat bahwa engkau sangat terpuruk dan butuh pertolongan, sementara engkau tidak pernah menemukannya, mencari-cari. Mungkin ketukan itu sudah bertahun-tahun, tetapi hari ini ketika kita mendengar dan kita membuka hati, itu adalah berkat besar yang engkau terima pada saat Natal. Itulah berkat Natal yang menyelamatkan. Namanya Yesus dikatakan, dan juga Dia yang akan menyelamatkan. Terakhir kita akan baca Titus pasal 2 ayat yang ke-12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jadi sangat jelas banget. Semua itu karena Allah mendidik kita. Kita dididik supaya kita meninggalkan kefasikan. Jalan-jalan kita yang salah kita tinggalkan. Lalu kita menanti pengharapan, penggenapan, kemuliaan Allah yang maha besar melalui juru selamat kita yang disebut namanya adalah Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari khusus bagi kita, bagi engkau dan juga bagi saya. Hari di mana kita kembali, kita diingatkan bahwa apa yang Yesus lakukan semuanya untuk kita, dan semua dilakukan untuk mendidik kita. Semua dilakukan agar kita terlepas dari permasalahan, tekanan hidup yang begitu berat, karena Dia ingin kita bersuka cita, karena Dia ingin kita bahagia, karena Dia ingin kita sukses, agar dunia melihat bahwa Kristus dalam hidup kita, Dia yang pegang kendali, Dia yang akan menolong, dan Dia yang akan mengampuni. Tetap semangat, selamat hari Natal, dan selamat menyongsong tahun baru. Mari kita bersekutu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini, hari yang khusus ini, hari yang spesial ini, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami pencerahan yang baru, bahwa sesungguhnya memang kasih-Mu itu tidak berkesudahan. Kasih-Mu sangat besar, walaupun terkadang kami ini lalai, bahkan kami terjerembab, bahkan kami jatuh ke dalam jurang dan dalam kebinasaan.
bahkan sudah hampir tidak mempunyai harapan sekalipun. Namun tidak demikian dengan Engkau. Tangan-Mu yang kuat, kasih-Mu yang besar, perhatian-Mu dan rencana indah-Mu, lalu Engkau angkat kami kembali. Dan hari ini Tuhan, hari berkat Natal yang paling besar yang akan kami rasakan dan yang akan kami terima. Buatlah rencana indah-Mu yang baru. Mungkin rencana indah yang lama sudah hancur karena kegagalan kami, tetapi Engkau bagaikan seorang penjunan, Engkau akan membuat yang lebih baik. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat Natal. Bukan cuman kami, tetapi saudara-saudara kami dan kami semua yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin berbicara kepada setiap kami. Karena Engkau yang tahu persis keadaan kami ketika kami datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini ucapan syukur. Dan berikan kami kekuatan untuk kami bisa kembali lagi dalam acara-acara ibadah berikutnya, dalam suatu ucapan syukur, dalam pemeliharaan, dalam berkat dan pertolongan-Mu. Dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama
jiwaku. Damailah dalam genggamanmu, damailah dalam genggamanmu. Enak guys, mantap guys.